Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel YouTube aku. Nah, jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman ke kalian karena aku udah lama juga nggak bikin video dikarenakan kondisi aku yang lagi hamil. Jadi hari ini aku bakal berbagi pengalaman ke kalian sesuai judulnya. Nah, jadi ini konten yang cocok banget buat para moms di luar sana yang mungkin butuh sharing dari cerita yang akan aku bagikan ke kalian. Aku bakal cerita ke kalian gimana perjuangan aku mendapatkan test pack yang positif. Jadi aku menikah itu udah dari tahun 2021, tepatnya tanggal 4 Juni. Nah, baru diberikan Tuhan anugerah itu tepatnya aku nggak tahu sama sekali kalau waktu itu aku hamil. Jadi aku taunya hamil itu kandungannya itu udah usia 5 minggu. Jadi itu sekitar 1 bulan lebih ya. Nah, jadi waktu itu aku lagi di bulan puasa. Jadi gejala pertama yang aku rasakan itu sering capek, pengennya tidur gitu, pengennya rebahan gitu. Padahal aktivitasnya nggak terlalu berat gitu. Jadi singkat cerita, dari aku mulai menikah itu sampai pada bulan Januari 2022 itu aku tinggal di rumah mertua. Jadi selama aku tinggal di sana itu memang ada beberapa hal yang mungkin gak bisa aku cerita ke kalian, dan intinya itu benar-benar bikin stres dan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita, baik dari diri aku maupun dari suami gitu. Jadi pertama kali aku cek ke dokter kandungan itu pada bulan Desember, dikarenakan aku udah 2 bulan lebih nggak datang bulan. Jadi hampir setiap hari aku coba test pack dan hasilnya tetap menunjukkan negatif. Jadi aku coba usaha untuk cari informasi, cari pengalaman-pengalaman orang-orang gitu. Aku cari tahu kenapa gitu. Padahal udah telat datang bulannya, udah 2 bulan lebih gitu. Tapi hasil tes swabnya masih negatif. Nah, tapi ada beberapa pengalaman yang aku lihat katanya itu karena terlalu cepat kita lakukan tes pack, jadi belum terdeteksi gitu. Jadi aku coba terus tetap juga hasilnya sama gitu. Mungkin ada beberapa orang atau sebagian mungkin itu keajaiban juga buat mereka. Tahu-tahu karena di test packnya negatif, pas cek ke dokternya tahu-tahu calon dedeknya udah ada di dalam rahim gitu. Nah, akhirnya karena aku nggak mau berpikir aneh-aneh, aku nggak mau berpikir negatif atau gimana, akhirnya aku bilang ke suami. Akhirnya suami ngajak aku ke dokter kandungan. Jadi aku pertama kali cek itu di bulan Desember karena aku udah telat haid 2 bulan lebih gitu. Nah, pas di sana dicek sama dokternya USG perut. Nah, di sana memang tidak ada sama sekali kantung kehamilan, dan yang terjadi sebenarnya itu adalah penebalan dinding rahim. Dan penebalan dinding rahim ini terjadi karena akan terjadinya menstruasi gitu. Jadi dia nanti akan luruh bersama dengan darah kotor yang akan keluar ketika kita haid gitu. Akhirnya dokternya nanya sama aku, kamu tinggalnya di mana gitu. Ini aku bilang aku tinggalnya di rumah mertua gitu. Nah, langsung dokternya bilang, nah itu yang aku tuju katanya. Mungkin kamu ini kamu stres berat ini, kamu coba deh kamu relax, cari suasana baru gitu. Kalau bisa kalian karena pasangan baru ya, kalau bisa pindah atau biar si istrinya bisa punya pikiran yang fresh setiap harinya gitu, nggak punya beban. Ini dari wajahnya udah kelihatan banget dia stres gitu. Akhirnya aku cuma bisa bilang, iya dok, ini rencana sebentar lagi mau pindah gitu.
Ini kan kebetulan aku itu nikah sama orang Batak, jadi karena suami aku menetapnya di sini dan suami aku bekerja sedangkan aku tidak, jadi aku mau tidak mau harus ikut suami gitu. Kalau kita nikah sama orang Batak gitu, kita harus ngikut suami, uh, sementara kita tinggal di rumah mertua dulu. Karena sebetulnya aku itu uh, sama sekali belum ada pengenalan sama keluarga si suami, karena aku menikah itu sebelumnya pacaran itu nggak pernah dikenalkan sama orang tua suami gitu. Bukan suaminya nggak mau, bukannya aku nggak mau, tapi kita karena ada uh, yang harus kita jaga gitu. Jadi sebelum aku menikah itu, aku datang ke rumah suami itu udah ketika mau nikah gitu. Sekali pas udah mau nikah, terus yang kedua kalinya itu ketika ada acara balas kunjungan, karena udah mau lamaran kan. Jadi ada acara balas kunjungan keluarga gitu. Jadi akhirnya aku baru 2 kali bertemu dengan mertua dan pengenalan dengan keluarga-keluarganya yang lain gitu. Jadi prosesnya cukup rumit kalau aku ceritakan ke kalian. Jadi kita skip aja yang ini. Intinya kita itu nggak boleh stres, nggak boleh punya banyak pikiran, nggak boleh kita harus relax gitu. Kalau pengen dianugerahi keturunan gitu. Ini memang nggak memungkiri juga kalau memang ada keturunan yang sulit juga punya keturunan gitu. Kebetulan aku juga ada saudara jauh dan itu dia juga nggak punya anak, jadi aku pikirnya udah macam-macam, dimana aku udah stres di rumah mertua gitu, tambah lagi ada keturunan yang keturunan aku yang nggak bisa punya anak gitu, jadi pikiran aku tuh udah macam-macam gitu. Dan akhirnya aku LDRan sama suami dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dan bulan April minggu keduanya itu, waktu itu lagi bulan puasa, lebih tepatnya. Jadi aku udah pindah dari rumah mertua. Akhirnya suami pindah ke asrama. Akhirnya aku udah bisa menikmati rumah tangga yang bener-bener pasangan baru banget gitu. Disitulah aku merasakan, oh gini ya kalau tinggal berdua gitu, oh gini ya enak ternyata gitu. Kita nggak gimana, kalau misalnya kita capek atau gimana pengen tiduran, pengen rebahan, kita nggak punya beban di hati gitu. Jadi selama aku tinggal di sini sama suami, itu udah bener-bener bikin kami berdua fresh dan relax gitu. Dan ternyata di akhir bulan itu, di akhir bulan ketika bulan puasa itu, tanpa aku sadari, aku itu sering ngeluhnya itu karena sering capek gitu. Kenapa gitu, pengen tidur, mau capek aja, pengen tidur. Terus pas lebaran kedua, akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung ke rumah orang tua aku sama suami. Terus di sana kayak gitu juga, kerjaan aku tuh tidur gitu, pokoknya tidur. Dan itu masih belum aku sadari kalau aku itu hamil gitu, karena aku udah pengalaman sebelumnya kan, udah berapa kali telat haid dan hasil tes packnya negatif. Karena udah capek lihat tes packnya negatif terus, jadi aku nggak tes pack selama telat haid ini gitu. Jadi pas bulan puasa itu aku full puasanya gitu, karena nggak ada datang haid gitu. Jadi aku nggak penasaran, nggak apa, pokoknya aku nggak mikir ke sana. Dan akhirnya balik lagi ke kampungnya suami. Hasil kondisi aku masih dengan keadaan yang sama, masih capek gimana gitu. Akhirnya si suami penasaran gitu, dia beli test pack, iseng-iseng coba kan.
Pas dia lagi keluar, aku coba 1, dia beli tespeknya 4. Jadi aku coba 1, ternyata garis 2, tapi masih samar. Tapi aku nggak nyangka gitu, masa iya gitu. Akhirnya aku coba lagi tespek 1 lagi, hasilnya masih sama gitu. Akhirnya aku kasih tau lah ke suami, tespeknya hasilnya ini gitu, positif gitu. Suami masih nggak percaya gitu, soalnya sebelumnya aku tespek kayak gitu juga, berharapnya samar-samar kan. Oh iya, kelihatannya samar-samar, ternyata kan nggak samar-samar gitu. Kalau yang ini bener-bener kelihatan garisnya, tapi masih belum terlalu jelas gitu, udah kelihatan garis 2. Dan akhirnya malamnya suami inisiatif beli tespek yang lebih bagusan dikit, berharap hasilnya benar-benar akurat gitu. Akhirnya suami beli tespek yang merek ini, Sensitive Compact. Nah, jadi malam itu juga karena penasaran, akhirnya tespek lagi, dan alhamdulillah hasilnya positif. Ini udah nggak kelihatan lagi garisnya ya, udah buram gitu kan, udah lama. Nah, ini tespek aku waktu aku coba yang pertama kali, kalian bisa lihat. Nah, ini tespek aku pertama kali coba tahu hamil gitu. Jadi pada tanggal 12 Mei, singkat cerita ya, pada tanggal 12 Mei akhirnya aku memutuskan untuk cek ke dokter kandungan. Jadi ini udah berselang dari semenjak aku tes taunya positif, berselang sekitar seminggu. Akhirnya aku cek ke dokter kandungan, dan alhamdulillah ternyata setelah dicek, awalnya memang belum kelihatan kantong kehamilannya, tapi ternyata di zoom ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi ketika di zoom di sini, lebih tepatnya di sini, ternyata di sini udah ada kantong kehamilannya gitu. Dan di situ aku gemetaran karena nggak percaya kan, masih nggak percaya gitu kalau beneran testernya beneran positif gitu, ternyata udah ada dedeknya gitu. Akhirnya dokternya suruh aku bed rest gitu, banyak istirahat gitu, karena kondisi aku juga sering capek gitu, apalagi baru pulang dari kampung gitu, dalam perjalanan jauh pakai mobil gitu. Nah, di situ aku dikasih vitamin dan disuruh untuk istirahat di rumah gitu. Nah, berselang beberapa bulan, sekitar tepatnya pada tanggal berapa ya? Tanggal 22 Juni itu aku harus dirawat di rumah sakit karena kondisi aku yang bener-bener udah nggak bisa ditoleransi, karena udah nggak bisa makan, nggak bisa minum aja nggak bisa, badan udah sempoyongan gitu, karena asupan untuk aku itu nggak ada sama sekali, nggak bisa makan sama sekali, makan roti, makan apa, nggak bisa, bener-bener nggak bisa gitu. Jadi akhirnya cek ke dokter, ternyata hasilnya positif 2 hasil labnya. Jadi aku diharuskan untuk dirawat malam itu juga, dan alhasil aku dirawat selama 5 hari, dan selama 5 hari itu aku nggak mengalami mual muntah, pokoknya aku nggak ngalamin. Sebenarnya 5 hari itu aku hasil tes labnya masih positif juga gitu, jadi belum boleh pulang. Tapi karena aku bosan, udah nggak kuat lagi sama terus yang udah 4 kali tusuk, karena macet di nadi, jadi akhirnya pembuluh darah aku itu udah bengkak semuanya. Akhirnya aku stop, minta pulang ke dokternya gitu. Nah, kondisi aku udah menurut aku karena udah nggak mual muntah, jadi aku memutuskan untuk pulang, dan dokternya izinkan karena aku udah 5 hari juga dirawat di sana, tapi dengan catatan aku harus banyak istirahat juga, berusaha juga buat makan gitu biar ada asupan buat dedeknya gitu.
Mungkin segini dulu cerita dari aku, pengalaman dari aku. Next, nanti bakal aku lanjutin ke kalian gimana perjuangan aku setelah hamil gitu. Nah, semoga video ini menginspirasi bagi kalian dan semangat buat para calon moms di luar sana. Nah, kalian jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye-bye.